Halo sahabat Kompas TV, saya Laura Elvina. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi legendaris Indonesia. Ada God Bless yang nanti akan konser di tanggal 31 Agustus 2021. Nah, band mereka ini pada bulan Mei kemarin itu kan sudah genap berusia 48 tahun, di mana mereka ini kan resmi terbentuk pada bulan Mei 1973. Artinya memang tahun ini sudah 48 tahun. Itu perjalanan yang panjang loh untuk sebuah band dan mereka mampu bertahan sampai saat ini. Nah, mereka ini untuk merayakan momen ulang tahunnya itu menggelar konser yang bertajuk Mulai Hari Ini seperti single terakhir yang baru saja dirilis sama mereka di bulan Mei kemarin. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih sama para personelnya gitu ya. Dan juga sama promotor dari Rockin Lilo yang mempromotori konser musik ini. Nanti kalian juga akan lihat lah ya, mendengar banyak cerita dan juga seperti apa sih konser ini nanti gitu. Dan saya mau mengingatkan juga kalau misalnya kalian beli tiket untuk virtual konser ini, berarti kalian juga sudah ikut menyumbang Rp5.000 yang nanti akan didonasikan ke tenaga kesehatan yang tentunya mereka adalah garda terdepan yang terdampak dari pandemi COVID-19 saat ini. Jadi kalau misalnya Rp5.000 dikali 2 juta orang, wow itu kan jumlah yang sangat besar ya. Jadi partisipasi kecil kalian itu kalau misalnya dikalikan banyak orang, pastinya itu menjadi sebuah nilai yang besar untuk tenaga kesehatan kita. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol sama personil God Bless dan juga pemotor dari konser God Bless ini, kita akan lihat dulu video yang berikut ini. Itu dia tadi informasi tentang konser God Bless. Kalau kalian mau beli tiketnya, langsung aja masuk ke microsite www.kompas.tv/godbless48 tahun atau hotline 5309800 atau juga bisa menghubungi WhatsApp number di 081387879800. Langsung aja dibeli tiketnya untuk orang tua, untuk saudara, untuk diri sendiri, untuk teman, atau untuk pacar. Ya kan? Langsung aja yuk kita sekarang ngobrol sama personilnya God Bless. Halo sahabat Kompas TV, langsung aja nih kita akan ngobrol-ngobrol sama personel God Bless dan juga promotor konser God Bless yang akan diselenggarakan pada 31 Agustus nanti. Kita sapa dulu nih satu persatu, ada Om Ahmad Albar. Hai Om Ye, apa kabar? Halo, baik. Ya, terus kita akan sapa juga Om Ian Antono. Om Ian, apa kabar? Halo, baik, baik. Nah, sekarang kita sapa Om Doni Fatah. Apa kabar Om? Baik, baik, sehat selalu. Sehat ya. Kemudian ada juga Om Abadi Susman nih. Om Abadi, hai apa kabar? Hore, hore, hore. Merdeka. Alhamdulillah baik ya. Nah, sekarang juga ada personel yang paling muda dari God Bless, ada Mas Fajar Satritama. Hai Mas Fajar, apa kabar? Halo Mbak, baik, sehat semua mudah-mudahan. Mudah-mudahan sehat semua. Nah, ini juga saya mau perkenalkan promotor dari konser God Bless ini dari Rockin Lilo. Ada Om Lilo. Hai Om Lilo. Siap. Apa kabar nih? Baik. Apa kabar, Baik Mbak? ya. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Konser God Bless tahun ini itu kan tajuknya adalah Mulai Hari Ini. Dan itu sama dengan judul single God Bless yang terakhir ya. Mulai Hari Ini yang dirilis di bulan Mei kemarin. Mungkin Om Ye bisa cerita gitu ya. Ini sebenarnya arti dari single Mulai Hari Ini tuh apa sih Om? Kok bertepatan sekali dengan bulan pada saat God Bless ini dibentuk gitu 48 tahun yang lalu. Ya, kalau mulai hari ini itu sebuah karya dari Jan Antono dan Fajar Budiman. Liriknya ya dibuat oleh Fajar Budiman dan saya rasa sebuah lagu religi juga, mengajak orang-orang agar tetap bersemangat dan
kembali ke jalan Tuhan, jalan segala kebenaran. Ya kira-kira begitulah lagunya. Kira kenapa tuh Om Ian? Apa namanya tema dari lagu ini tuh agak-agak religi gitu. Ya, sebetulnya ini bukan lagu baru ya. Lagu itu udah dibentuk dulu lagu untuk film ya. 2009 ya film itu. Cuman hanya dibuat secuplik. Jadi film itu alangkah lucunya negeri ini. Dan kebetulan ceritanya pas menurut saya itu buat keadaan sekarang gitu, di mana ada pandemi ya. Jadi orang banyak yang frustasi. Jadi kita harapkan udah mulai sekarang itu kita sadar deh. Ya kan, sadar semua apa yang telah kita perbuat sebelum dan sesudah ini. Makanya judulnya pas banget, makanya kita keluarin lagu ini. Oke. Nah ini buat Om Lilo nih. Om Lilo sebagai dari Rockin Lilo yang menjadi promotor konser God Bless 48 tahun mulai hari ini. Sebenarnya apa sih Om yang melatar belakangi atau apa yang memberikan inspirasi? Ayo kita bikin konser deh di usia God Bless yang ke-48 ini. Ya, jadi sebenarnya nggak sengaja ketemu sama Om Ian di suatu acara pas bulan puasa ya Om Ian ya. Rockin Lilo mau pecah telur tahun ini sebagai promotor, punya keresahan lah bahwa industri ini kita musisi cuma main di YouTube gratis, hidup dari donasi. Sementara kan kita masih bisa berpartisipasi, kita masih berkreasi. Keresahan Lilo di Rockin Lilo promotor itu ternyata ngobrol sama Om Ian, keresahan Om Ian juga bahwa ya kenapa nih gitu kan. Akhirnya singkat cerita nggak tahu gimana ini cepat sekali prosesnya. 2 hari kemudian, seminggu kemudian setelah ketemu Om Ian, kita ngobrol-ngobrol, wah udah jadi deh, udah. Kebetulan waktu itu saya masih ada jadwal nganggur di JCC tanggal 2 Juli. Terus kita ngobrol-ngobrol kecepatan, karena waktu itu kan masih bulan puasa, Mbak Laura. Akhirnya setelah ngobrol panjang lagi, akhirnya jadinya 31 Agustus di ICE-BSD. Proposal yang kita tawarkan ke God Bless ya simple nih, 48 tahun God Bless berkarya. Kita bilang, kalau pengen main digital, kita ada tribute, mau nggak kita ajak yang milenial dengan harapan online ini kan banyak orang milenial. Nah, ternyata online berbayar ini belum ada success story-nya. Jadi saya cari partner yang mau sama-sama menanggung resiko. Tapi sih Mbak, sampai sekarang Mbak nggak tahu ya ini. Begitu berbicara dengan God Bless, ini pintu semua terbuka ini. Dan memang God Bless adalah pionir, insya Allah 31 Agustus jadi showbiz online berbayar pertama. Dan saya bangga sekali bahwa bisa dengan rekan-rekan God Bless yang istilahnya pecah telur untuk showbiz online berbayar. Yang diharapkan bisa jadi, nanti abis ini siapa aja bisa pakai, kita punya template. Jadi dari Rockin Lilo Promotor, template-nya nanti akan saya kasih tahu, gini caranya. Saya udah ngobrol ke semua BUMN untuk mensupport dalam bidang telco, dalam bidang internet. Jadi pertama awalnya keresahan promotor Rockin Lilo, nggak sengaja ketemu Om Ian. 48 tahun loh kita ini, kok nggak ngapa-ngapain. Tenang Om Ian, 48 tahun. Kalau memang Tuhan memberkati, dapatnya God Bless, diberkatin Tuhan, ya udahlah. Jadi gitu Mbak, so far so good. Keresahan kita moga-moga terjawab, dan God Bless adalah pionir pertama showbiz online berbayar yang belum pernah ada ya. Gitu. Kalinya pecah telur langsung sama legend ya Om Lilo ya. Ada alasan khusus nggak sih ngajak God Bless? Loh, ya itu ketemu pertama saya mau karena itu ya. Ya maksudnya nggak gampang waktu itu, nggak gampang soal izin segala macam. Tapi setelah kita bertemu bicara sama Om Ian,
pintunya banyak yang terbuka. Jadi saya pikir ya memang ini pecah telurnya udah harus sama band ini, udah gitu loh. Dan saya ya bangga sekali, berbahagia bisa. Kalau ini jadi sejarah ya saya ada di sini sejarahnya. I'm happy with it. Oke. Om Ian, tadi kalau misalnya Om Lilo cerita berawal dari keresahan, apa memang itu yang dirasakan sama teman-teman di God Bless juga? Oh, wah kayaknya saya mesti tanya sendiri-sendiri. Dan emang resah kebanyakan ya orang kayak Mas Ye, Mas Doni juga semuanya pasti resah lah. Apalagi di era sekarang ya. Kita mau main susah, kita mau latihan pun susah. Jadi ya siapa yang nggak resah gitu ya. Apalagi kita hidupnya cuma dari main band ya, main musik gitu ya. Jadi saya rasa semua sama sih. Oke, kita tanya langsung ke Om Doni ya. Om Doni, seresah apa? Maksudnya resah dalam Resah karena pandemi, jadi susah manggung, tangannya kaku karena udah lama nggak latihan mungkin. ya faktor utamanya paling itu karena sudah hampir 2 tahun ya, setahun lebih tidak latihan, tidak manggung, jadi ya terutama kita ya agak kaku-kaku lah. Itu yang terutama. Kalau yang kedua ya jelas karena job-job pada mati ya dengan sendirinya dan sukarela harus nganggur. Itu saja sudah. Umum, selebihnya umum. Situasinya memang menghendaki begitu ya oke. Kan sekarang ini berarti kan harus virtual ya, walaupun mainnya langsung tapi mungkin tidak seramai biasanya di depan-depan, tidak ada penonton yang biasanya kalau di panggung itu benar-benar hype-nya luar biasa gitu. Ini berarti jadi pengalaman baru banget ya Om Doni. Ya memang baru, tetapi memang sarannya lewat itu ya. Bersyukur masih ada virtual. Bersyukur alhamdulillah. Oke. Biasanya vokalis itu kalau misalnya di panggung itu pasti akan ngasih mic-nya tuh Om Iye. Kalau misalnya konsernya itu langsung gitu ya. Kalau sekarang kan virtual. Gimana tuh? Bisa beradaptasinya tuh gimana nih? Ya, kita berusaha sebaik mungkin, artinya ya. Dengan adanya virtual ini, tanpa penonton pun kita harus tetap semangat dan tetap menjaga sadar panggung seperti show yang dengan penonton tentunya. Itu Betul. yang kita usahakan. Penonton pun yang di rumah nanti juga pasti akan mendapatkan pengalaman yang baru juga ya Om Iye ya. Oh iya, jelas lah pasti. Ya, itu yang kita harapkan supaya tidak terlalu terasa dan kita tidak kaku di panggung. Itu yang harus kita tetap jaga. Dan dengan konser ini, ya ini sebuah pembuktian gitu. Kalau saya bilang God Bless tetap menunjukkan eksistensinya di dunia musik. Keren banget. Amin, amin. Om Iye, aku itu salah satu pihak yang bikin konten untuk konser God Bless ini di Kompas TV. Nah, setiap saya upload video itu pasti banyak banget yang komen kayak suara Ahmad Albar itu nggak berubah. Rahasianya apa sih Om Ye? Waduh, rahasianya. Banyak Masih bersyukur. bisa ngerok loh, masih kuat loh ngerok loh. Bersyukur. Ya jaga tentunya ya, jaga kesehatan, menjaga kesehatan. Apalagi dekat-dekat acara misalnya kita cukup tidur, olahraga sedikit, itu yang paling penting. Kalau dari Om Abadi nih, biasanya ada ritual khusus nggak sih kalau misalnya God Bless mau manggung tuh? Ada persiapan-persiapan yang mungkin agak-agak unik atau berbeda gitu dari latihan biasanya? Ngopi. Ya, saya benar. Ritual ya enggak lah ya. Kita selalu sebelum naik panggung selalu kita berdoa bersama. Sebab kita ini sudah bersepakat bahwa 5 in 1. Jadi kita semuanya bersatu dan mudah-mudahan penampilan kita kali ini betul-betul bermanfaat gitu. Dan betul-betul
mengapresiasikan musik ini pada nonton. Ya kalau menurut saya ya kalau sesuai dengan pertanyaan tadi ya musik ini juga ibadah sih ya. Jadi ya kita harus bersyukur sebab kita masih diberi kesempatan untuk ya sosialisasikan lewat lagu. Badi tuh gabung sama God Bless di tahun 79 ya? 80. Awal. 80 ya? Waktu album kedua Cermina. Ya, betul. Beberapa puluhan tahun yang lalu manggung saat itu sama sekarang pasti stamina-nya udah apa namanya kerasa ada bedanya ya, Om. Tapi kalau misalnya yang aku lihat itu sama gitu loh, masih kayak semangat di panggung gitu. Sebenarnya apa sih Om? Kalau misalnya aku penasaran sih, maksudnya kalau di panggung tuh ada kayak apa ya, semangat tersendiri atau gimana tuh rasanya kalau ketemu sama penonton gitu, ketemu sama musik? Ya, kalau kita dengar lagu kita itu kesurupan gitu loh. Iya. Kesurupan ya, terus terang aja. Semuanya bunyi-bunyian termasuk ondel-ondel, termasuk apa ya, reok ya, dengan bunyi-bunyian itu sudah tanda kutip kesurupan. Kita pun begitu. Ya, tapi ya kita nggak sampai makan beling lah. Jadi kuda lumping nanti. Jadi itu menambah imun kita gitu. Jadi kita dengan itu apalagi kita tuh di panggung itu, panggung adalah mimbar kita kan ya. Jadi kita harus menghormati dan juga harus menghormati, mensyukuri dan apa yang harus kita berikan gitu. Jadi kita berlima selalu berdoa untuk mengucap syukur, dan di panggung kita ya all out lah. All out ya. Ya kelihatan sih Om Abadi semuanya juga all out. Aku beberapa hari kebelakangan ini sering banget lihat konser-konsernya God Bless, video-videonya gitu ya. Wow, memang setelah aku lihat-lihat ya ternyata memang masih sangat-sangat sangar-sangar semua nih. Apalagi yang paling muda nih, Mas Fajar nih. Sekarang aku mau nanya sama Mas Fajar nih. Mas Fajar, perbedaan umurnya kan lumayan jauh ya. Ya. Susah nggak sih beradaptasinya gitu sama opa-opa, om-om yang keren ini? Itu dia Mbak, kerennya. Jadi mereka tuh mas-mas saya ini sangat humble, dan gimana ya, keluarga di God Bless ini yang sangat kental adalah kekeluargaannya. Jadi mereka itu tidak yang jaim atau apa, begitu itu ya langsung bisa mingle gitu, bisa ini. Ya tentunya pada waktu saya bermain awal saya lumayan grogi juga waktu latihan awal gitu, apalagi lagu-lagunya pada waktu itu yang pertama kali saya berlatih dengan mereka tuh lumayan yang panjang-panjang dan agak-agak kompleks gitu dan rumit. Nah itu lumayan beban. Tapi mereka tuh bahkan pada waktu latihan mau membimbing, ini sebenarnya hitungannya gini nih, ini gini temponya. Nah karena begitu kekeluargaannya itu mungkin proses adaptasi saya ke God Bless tuh relatif cepat. Pada waktu itu awalnya di tahun 2012 Mbak, itu ada satu event yang lumayan mepet, tapi karena memang mereka juga sangat open gitu, yuk latihan sama-sama part by part, kalau ada bagian susah kita bimbing. Nah itu jadi keluarga banget lah intinya. Jadi adaptasi saya ke God Bless juga pada waktu awal relatif cepat gitu. Nggak ada gembleng-gemblengan ya? Gemblengnya ya ada sih hitungan. Besok latihan lagu ini, waduh. Besok latihan lagu Anak Adam, waduh. Nah itu lumayan. Anak Adam yang aslinya berapa menit Om Ian? Iya berapa tuh Mas? Ya sekitar, enggak, Anak Adam panjang sih. 13 menitan. 12 menit ya? Iya. Ya itu luar biasa sih. Saya dengerin juga. Wow. Om Lilo, aku mau minta testimoni dong. God Bless ini kan sudah dari tahun 73 ya resminya ya, tahun 73. Om Lilo kan juga musisi.
pada saat itu Om Lilo jadi musisi, ngeliat God Bless tuh gimana sih Om? Waktu di masa-masa mungkin tahun-tahun 90-an atau 80-an gitu. Saya itu kelahiran 64, Mbak. Jadi tahun 74 itu saya SD saya di Menteng. Terus kalau pulang ke saya pernah 2 kali berpapasan lihat Om Papa Iye, aku manggilnya Om Ahmad Albar nih, Papa Iye di Sindang Laya. Nggak tahu tuh Papa Iye rumah siapa, pokoknya aku 2 kali ketemu Papa Iye di situ dengan sepatu hak tinggi, cut bray, dan masih kribo. Menurut saya awesome. Dan waktu saya SD juga udah mengikuti. Waktu 78, 80 sering nonton konser kalau ada yang di Jakarta, beberapa tuh ada yang saya tonton. Nah, jadi bagi saya ya memang apa namanya? Ya mereka ini tokoh-tokoh karismatik lah ya. Saya ingat sama Om Ian, Mas Ian 8 Club Project tuh 88 terus show di JCC malam harinya ada, saya lupa tuh entah God Bless, entah Om Ian sama Papa Iye, aku lupa. Tapi dan Om Ian tuh lewat di bangku pas JR, megang gitar saya, cuma ngeliat aja. Karena kebetulan gitar saya Kramer. Terus Om Ian kalau nggak salah pakai hammer ya Om ya waktu itu ya. Ya. Pokoknya nah gitu. Dan selama JR tuh saya liatin terus gitu, karena bagi saya ya apa ya, I grew up with them. I really grew up with them gitu loh. Dan waktu itu kan waktu SD kan nggak tahu mau jadi pemain band kan gitu, nggak kepikir gitu loh. Tapi ya waktu jadi pemain band selera saya ya rock, dan di Club Project walaupun bandnya pop, kata orang yang paling rock ya masih Lilo, ya kelakuannya ya rock juga katanya. Kalau gitu waktu masih SD dengerinnya lagu apa tuh? Belum ada Semut Hitam ya waktu itu? Belum ada waktu itu. Nah waktu itu memang ya pastinya saya udah ikutin Duo Kribo ya Papa Iye. Udahlah itu udah nggak ada yang nggak mungkin nggak ngikutin gitu loh. Pastinya Papa Iye itu ada di mana-mana. Dan saya lagi garap albumnya Om Tony Wenas, CEO Freeport, dan saya mau pakai lagunya Mas Guru yang Papa Iye nyanyi, lagunya Guru yang Peri Kemanusiaan atau apa tuh? Ya, Peri Kemanusiaan. Saat kan tiba, mata umat terbuka. Papa Iye itu Mbak Lora ada di mana-mana. Konser Guru tuh ada Papa Iye, iya kan? Terus ini kalau ngomong Papa Iye sebentar nih, ya kan? Ngobrol Zakia. Zakia itu juga terobosan. Dulu dangdut itu berkatnya ada Bang Haji Oma, berkat diangkat juga oleh beberapa yang senior. Dangdut tahun 70-an tuh keren dan mahal. Keren dan mahal di situ. Coba nanti kamu, ini sekedar ini aja ya Papa Iye ya. Kenapa? Ngomong soal dangdut nih, dengerin lagi deh rekaman Zakia, itu kualitasnya bagus sekali. Dan kalau ngomong soal God Bless, kualitas rekamannya itu semakin kemari itu benar-benar dari dulu aja udah ini ya, udah apa namanya, udah trademarknya tuh, quality-nya tuh udah bagus sekali. Zaman dulu waktu tahun 88 saya baru mulai main band tuh nggak pernah bisa dapat suara drum bagus. Tapi kalau dengerin God Bless tahun 88 udah bagus sound drum. Tahun itu jos banget ya Om ya. Dan didengar sekarang masih enak, itu yang paling penting kan. Betul. Walaupun Om Iye dulu rekamannya di studio radio ya. Ya, studio Gelora Seni waktu itu ya. Iya. Di Gelora Seni, di Musika. Ya, berapa studio pada saat itu masih minim sekali track-nya juga ya. Masih 8 track ya Papa Iye ya? 8 track. 8 track dan semuanya harus main bareng-bareng gitu ya? Ya terbagi lah, cuman terbatas juga. Artinya nggak seperti sekarang ini ya. Wah, kita foya-foya mau berapa track aja bisa ya sekarang.
Oke, tapi berarti God Bless itu bisa dibilang sangat-sangat merasakan ya bagaimana musik di Indonesia itu bertransformasi ya, Om Ye ya. Oh iya, jelas. Dan Dari tahun bersyukurlah, artinya perkembangan musik di Indonesia ini pesat banget ya. Banyak sekali generasi-generasi muda juga yang katakan punya kesempatan lebih banyak dan mereka bisa go internasional juga, dan salut buat musisi-musisi muda kita. Oke. Om Doni, biasanya kalau misalnya kayak mama saya gitu ya, sudah 50 tahun ke atas, itu biasanya belajar teknologi itu udah nggak mau. Tapi kalau misalnya di musik dengan God Bless bisa bertahan sampai sekarang, artinya kan teman-teman atau om-om yang ada di God Bless ini mau gitu mengikuti perkembangan zaman. Bener gitu nggak sih? Atau sebenarnya Om Doni juga ngerasa, aduh kayaknya capek deh mengikuti perkembangan musik terus gitu, yang selalu sekarang teknologinya baru. Atau gimana sih sebenarnya kalau untuk personal God Bless sendiri? Ya, memang mau tidak mau, karena musik industri kan. Kalau industri kita harus ngikutin terus. Kadang-kadang ada yang kita pakai, ada yang tidak, tapi sekedar tahu perlu itu memang. Karena namanya industri ya, mungkin tiap bulan bisa 2-3 kali model baru keluar, apalagi tiap tahun. Dan karena memang dunia kita di situ, mau tidak mau harus mengikuti industri perkembangan itu. Om Ian sempat ngerasa kendala itu nggak sih, Om Ian, misalnya kayak, wah ini teknologinya udah baru lagi nih gitu, berarti harus belajar lagi kan gitu. Terkadang emang setiap anak saya dengerin saya ikut. Sebetulnya anak saya itu kebetulan dia pemain band juga. Setiap putar lagu itu saya ikut. Jadi saya banyak bertanya malah sama dia. Ini musik dari mana? Oh ini asik ini. Jadi kita ngikut aja gitu. Jadi spesial dengerin sendiri sih enggak. Cuman style musik sekarang emang berbeda dengan dulu ya. Perkembangannya itu pesat gitu, berganti-ganti. Cuman sebetulnya kalau God Bless itu sebetulnya udah kita mainkan musik apa aja, orang bilang tahu gitu, karena kita ya punya warna sendiri ya, vokalnya Om Ye kayak begini. Jadi berubah terlalu jauh sih nggak bisa. Jadi ya itulah God Bless itu. Tapi mau berubah gimana juga ya Om Ian, God Bless kan memang dari awal jalurnya adalah rock gitu, dan kalau aku lihat God Bless juga memang konsisten gitu, komit untuk terus berada di jalur rock. Tanpa merendahkan band-band yang lain pada saat itu di tahun 70-an ya, kayaknya banyak band-band yang juga harus kompromi gitu ya dengan selera pasar, ya nggak sih? Yang mereka juga bikin album harus menyisipkan lagu-lagu pop gitu. Nah ini gimana God Bless bisa bertahan dengan itu, Om Ian? Ya karena God Bless susah ya didikte sama produser ya, zaman dulu produser ya. Jadi kalau ditawarin yang enggak, mending kita nggak terima dah. Jadi God Bless sebetulnya bebas dalam memilih lagu, memilih warna. Jadi nggak ada tuntutan, lu bikin dong kayak begini, itu nggak ada. Tapi susah nggak tuh? Jadi ya pure God Bless ya begitu. Jadi kita seenaknya bikin lagu yang karakternya yang kita punya sendiri. Susah nggak Om Iye bertahan dengan itu? Kenapa? Susah nggak? Enggak sih. Ya kebetulan sekali, artinya semua anggota God Bless kebetulan mempunyai selera yang sama ya, di genre rock, dan ya yang artinya kita tetap semangat dan kumpul, segala rintangan pun kita udah lalui semua ya, kesulitan-kesulitan, tapi kita tetap semuanya cinta God Bless. Itu yang paling penting. Dari semua anggota itu selalu cinta God Bless dan tetap bertahan. Artinya tahan banting. Teruji, sudah teruji. Sudah teruji ya. Dan cinta rock ya Om Ye ya, walaupun Om Ye waktu itu pernah rilis lagu dangdut ya. Iya. Lagu dangdut pun sama Ian waktu itu. Ya. Sama Om Ian kan?
Zakia. Ya. Zakia. Oke, Pernah ngomong-ngomong tuh di soal tahun, Mm-mm. kenapa? Kenapa Om? Enggak, pernah itu di tahun 79 ya, waktu Zakia. 7879 ya. Ya. Itu ceritanya gimana sih Om? Kok tiba-tiba rilis lagu dangdut waktu itu? Zakia itu? Ya, sempat artinya ada waktu itu salah satu wartawan ibu kota ya diminta oleh produser dari Sky Record itu dia memaksakan untuk saya buat lagu dangdut, album dangdut. Saya sempat 3-4 kali menolak, tapi setiap kali kembali lagi ke rumah saya untuk minta ini tuntutan dari Sky Record, katanya nih dia sangat sangat membutuhkan atau sangat minat untuk mengharapkan supaya saya bisa tampil di dangdut, itu aja. Dan itu sama Om Ian ya waktu itu? Ya, akhirnya saya berunding dengan Dian dan coba-coba membuat suatu demo ya, lagu yang saya rasa waktu itu kita nggak berusaha untuk mencari warna baru. Dangdut kita lebih condong ke Timur Tengah, ke akustik daripada ke elektrik ya waktu itu. Ya lahirlah itu lagu Zakia. Tapi itu bukan God Bless ya Om Ian ya? Bukan. Solo karirnya Ahmad Akbar. Solo album. Solo album itu ya. Susah nggak waktu itu untuk arrange musiknya? Kenapa, Mbak? Susah nggak waktu itu untuk arrange musiknya Zakia itu? Lumayan. Jadi untuk membuat sesuatu yang lain emang rada lumayan, agak lama lah. Jadi aransemennya itu kita pikirin, jangan kayak beginilah. Apalagi main akustik itu kan rada susah daripada elektrik ya. Kalau untuk lead gitar gitu. Jadi kita membuat yang lain. Saya bilang sama Ye juga, ya kita bikin agak lain ya, jangan kayak dangdut biasa. Oke, bagus. Ya, jadilah itulah. Ya, tapi memang langsung beda sih lagu Zakia itu. Ngomong soal selera musik, saya mau tanya ke Om Abadi. Om Abadi kan basicnya jazz ya, Om Abadi ya? Waduh, jangan bilang jazz dong, ketinggian. Ngeri gua ngeri lah. Soalnya selalu dimention seperti itu Om Abadi. Ya komentarnya begitu, cuman saya bukan jazzer, tapi saya ngejazz aja. Ngejazz. Ngejazz. Kalau aku pemain jazz, baru kalau orang Medan bilang ngeri kali. Ngeri kali. Tapi jadi sekarang gini, main di rock tuh apa ya? Ada perbedaan gitu nggak? Ya kalau semua musik itu saya harus menguasai. Ya musik itu semua itu punya pakem istilahnya. Semua musik ya. Keroncong pun punya, pop punya, rock and roll pun punya, jazz punya, rock juga punya. Nah saya tuh meningkatkan pakem itu. Jadi pakem itulah yang saya pegang kalau saya main jazz misalnya ya, dengan pemain-pemain jazz ya pakemnya saya bilang. Ya kalau skill relatif. Nah kalau main rock, nah, kebetulan kalau rock memang kalau rock ini kebetulan seolah-olah sebagian dari saya main musik karena saya berteman akrab dengan Mas Yan Antono sewaktu masih kecil. Waktu umur 11 itu kita sudah sama-sama menilai musik. Makanya kita sama-sama lari ke Jakarta naik truk untuk menyalurkan keinginan kita untuk meningkatkan musik kita. Ya alhamdulillah sekarang kita kesampaian. Tapi ya kembali lagi tadi itu bahwa di mana saya mempelajari musik, saya juga bingung. Saya ini mau kemana? Maksudnya musik kemana loh ya? Musik apa gitu?
akhirnya saya diberitahu sama salah satu guru saya, yaitu Om Jack Lesmana. Dia pemain jazz memang. Tapi dia tidak ngajarin jazz. Terserah kamu mau kemana, tapi pelajarilah pakem-pakemnya. Lah itulah makanya saya sampai sekarang saya main musik itu saya menguasai pakem. Dan kalau saya dibilang jazz itu saya lebih menguasai blues daripada jazz. Lebih menguasai Kira-kira blues daripada begitu. jazz. Oke, pakemnya berbeda gitu ya intinya antara blues dengan rock gitu ya. Tapi banyak yang mengakui masuknya Om Abadi ke God Bless gitu ya, bergabungnya Om Abadi itu kasih warna beda loh. Ya, saya kalau God Bless itu saya nggak berani langsung memberikan konsep ya. Saya selalu minta pertimbangan Yan Antono. Yan Antono lah yang memberikan koreksi dan malah memperbaiki gitu. Jadi selama ini untuk God Bless ya, saya selalu konsult sama Yan Antono. Om Ian, bener nggak Om Abadi ngasih warna yang baru untuk God Bless? Berarti tahun 80 dulu. Emang dulu kan Mas, yang album pertama itu Mas Yogi. Yes. Emang kalau buat album kedua warnanya itu agak berbeda. Karena itu tadi, Abadi itu main musik apa aja dimainin sama dia. Jadi ya kadang ikut jazz, kadang ikut Beatlesan. Jadi dia punya warna-warna yang lain, jadi berbeda. Makanya album pertama sama kedua itu berbeda jauh. Dan sampai sekarang warna itu tetap dipakai gitu. Apa pertimbangannya Om Ian dulu maksudnya mau memasukkan warna yang baru untuk musiknya God Bless? Karena biasanya kan band itu kalau udah rock ya udah kita ngerok aja gitu loh. Iya emang Abadi emang apa ya? Emang beda sih. Terkadang ada jazznya juga. Chord-chordnya itu teman nggak banyak. Diselipin juga. Nakal gitu. Tangannya jadi, nakal. Dan kita banyak ya diskusi ya dalam pembuatan aransemen itu biasanya kita itu kerjasama. Oh ini enak oh ini nggak enak. Ini diapain gitu. Banyak nggak enaknya. Yang nggak enak ya. Tapi bertahan loh Om Abadi. Walaupun sempat keluar ya dari God Bless terus gabung lagi ya. Pernah. Oke, Mas Fajar dari Edane ke God Bless. Beda nggak tuh musiknya? Bukan drumnya beda nggak? Secara musik memang sama-sama rock, tapi Edane mungkin terlebih yang musik-musik sekarang lebih heavy lagi, lebih metal. Jadi kalau secara komposisi aransemen dia lebih straightforward dari depan sampai belakang kenceng terus. Nah kalau God Bless memang uniknya adalah menurut saya progresifnya banyak gitu. Jadi dinamiknya banyak. Ada bagian yang keras, tapi kemudian di tengah agak slowing down. Kemudian aransemennya juga banyak terpengaruh, ada etniknya juga. Ya memang warna-warna itu yang God Bless memang jadi lebih dinamik dan kaya dibanding Edane yang lebih straightforward. Ya sekarang bisa dibilang dia sekarang Edane adalah metal. Ya Edane lebih keras ya, lebih hard. Ini by the way Mas Fajar lagi di kantor ya? Lagi jaga warung, Mbak. Lagi jaga warung. Aku tuh penasaran sih, maksudnya gimana sih ngebagi waktunya antara pekerjaan yang di luar musik gitu, Bang ya. Terus juga ke musik itu sebenarnya dua pekerjaan yang agak berbeda jauh nggak sih, Mas? Beda jauh, tapi sama-sama ngitung, Mbak. Sama-sama. Iya. Kalau di bank, ngitung duitnya orang, bukan duit saya ya. Paling akhir bulan ngitung duit gaji. Kalau di God Bless atau Edane yang ngitung ininya time signature-nya, hitungannya, temponya. Ini 7 apa 5 apa 6/8 gitu.
Sama-sama ngitung intinya. Iya. Om Ye, kalau kita balik ke tahun 73, 72 mungkin ya. Kalau Om Ye nggak pulang ke Indonesia waktu itu dari Belanda, mungkin nggak tahu apakah God Bless akan ada atau enggak nih. Aduh. Hmm. Lalu gimana? Pertanyaan Jadi, membunuh ini. Iya, waktu itu ya, apa ya ya yang bersyukur aja saya bisa pulang waktu itu. tapi pulang waktu itu bukan untuk bikin God band kan? Bless, God Bless dibentuk pada tahun 73 ya, bulan Mei. Dan ya bersyukur sekali awal performance kita di tim Taman Ismail Marzuki itu selama 2 hari berturut-turut, tanggal 4-5 Mei, ya dapat Sukses. sambutan yang cukup baik dari para penonton. Luar biasa sekali. Jadi itu performance kita yang pertama. Dari situlah artinya ya God Bless mulai lahir. Masih ingat gak sih rasanya waktu itu pertama kali manggung tuh? Kenapa? Masih ingat nggak dulu pertama kali manggung tuh rasanya kayak gimana gitu? Wah, ya demam panggung pastinya masih. Karena masih kita, saya juga baru datang bersama Ludwig, gitaris saya Ya. dari Belanda waktu itu. Dan kita masih bertanya-tanya nih, sukses nggak kira-kira nih acara itu. Ya, masih latihannya, persiapannya juga singkat sekali. Kita latihan selama 2-3 minggu di sebuah villa di Puncak waktu itu kumpul, dan setelah itu baru performance pertama itu yang di tim Taman Ismail Marzuki tahun 73. 3 ya. Gitu. Aku lihat di Instagramnya Om Doni nih ada foto formasi awal God Bless. Di sana aku lihat ada fotonya Om almarhum Dedi Dores. Nah, saat itu Om Dedi Dores itu sudah masuk ke God Bless atau masih yang Crazy Wheels ya, Om Doni, Om Ye? Dia sempat ikut latihan waktu persiapan itu. Lalu Yoki muncul lagi di awal anggota God Bless itu sebetulnya Yoki ya pada keyboard, lalu Doni Fatah pada bass, Fuad Hasan pada drum, Ludwig Lemans gitaris. Kita sempat latihan awal, tapi ada suatu kesibukan mungkin dari Yoki, lalu digantikan Dedi Dores. Nah, Dedi Dores akhirnya nggak jadi karena Yoki kembali lagi untuk ikut persiapan ya di tim itu. Jadi ya, awal mula lahirnya God Bless itu ya Yoki pada keyboard. Tapi setelah di tim itu Yoki kembali dengan kesibukannya sendiri, lalu digantikan oleh Dedi Dores. Wah, banyak sekali pergantian pemain pada saat itu. Jadi itulah saya bilang God Bless ini tahan banting. Ya, luar Makanya biasa. dia bisa bertahan selama 48 tahun. Iya, berarti Om Dedi Dores itu cuma sebentar banget ya, Om Ye ya? Ya, Waktu persiapan aja ya? Juga, ya kira-kira satu tahun setengah gitu kira-kira masih. Oke. Iya, Om 1 Ye tahun dan setengah atau 2 tahun. Nah, dia sempat ikut di God Bless. Oke, sampai akhirnya Om Yoki lagi ya yang Ya, kembali masuk Yoki gitu ya, lagi. kembali. Lalu Yoki digantikan Abadi lagi. Lalu kembali lagi ke Yoki. Ya itu. Syukurlah God Bless masih artinya semua anggotanya cukup sabar-sabar. Jadi ya bisa bertahan sampai 48 tahun. Kelihatan sih kalau sabar. Om Ye dan Om Doni ini berarti kan jadi personel, bisa dibilang personel terlama ya, Om Ye, Om Doni ya?
Dari tahun Historis 73 nih, itu sampai historis hari nih. ini ya. Iya. Om Doni gimana rasanya jadi personil Apanya? yang terlama, Oh, tidak sama. tergantikan. Kalau dibilang tuh basis yang tidak tergantikan dari formasi awal God Bless. Ya seperti Om Abadi tadi bilang bahwa kita 5 jadi 1. Jadi setiap formasi, kebetulan kita berlima. Setiap kali berlima, itu jadi 1 semua. Walaupun kata Om Bang Ye tadi, ini ganti, tahun ini ganti-ganti. Memang betul. Perjalanannya panjang dan saya rasa hampir semua grup di Eropa, di Amerika yang katakan mereka super, sering sekali perjalanan panjang itu banyak sekali mengadakan pergantian formasi. Hampir nggak ada yang tetap tunggal gitu ya. Nggak ada. Bisa 2 yang tinggal, 1, ada yang ganti 4, macam-macam gitu. Ya kebetulan sekali bersyukur, God Bless tetap berlima sampai sekarang. Tapi ya itu tadi saya katakan, Mas Badi bilang, 5 jadi 1. Yang sekarang ada Fajar, ada Pak Badi, dan sisa kami bertiga dari era-era awal, ya Rantono, Ahmad Albar, dan saya, tetap aja jadi 1 itu, 5 jadi 1. Nggak ada yang lebih, sama saja. Hanya eranya God Bless memang punya era apa nih? sisi itu tadi. Berarti kira-kira nih God Bless punya daya tarik apa nih Om Doni? Jadi semuanya jadi kembali lagi ke God Bless. Seperti kata Mas Yan tadi, kebetulan kita berlima punya selera yang satu, yang sama. Walaupun referensi musiknya berbeda-beda, tetapi kita punya selera yang sama, ketemunya di God Bless. Bisa tercetus di dalam God Bless ini tadi. Akhirnya setiap formasi berlima, 5 jadi 1, 5 jadi 1, 5 jadi 1. Itulah God Bless. Tapi kalau untuk Om Doni, kayaknya waktu itu pernah ya, lagi sekolah ya, waktu itu kalau nggak salah di Amerika, terus bener nggak sih kerja di KBRI? Betul. Betul ya? Iya. Berapa lama tuh Om? Awal tahun 80-an, 3 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun 9 bulan. Waktu sekolah itu ada kepikiran untuk keluar dari God Bless atau memang niatnya ya sudah kalau kembali ke Indonesia saya akan tetap memperkuat God Bless? Waktu itu nggak ada kata keluar, kebetulan memang saya dapat kesempatan untuk coba bekerja di luar musik, di luar God Bless, jadi saya coba itulah tahun itu ya, pada tahun itu. Cuma nggak pernah ada pernyataan dari saya untuk keluar. Setelah itu God Bless masih jalan mungkin ya bersama Mbak Gie, bersama Ian dan lain-lain. Mereka mencari pengganti pengisi karena saya di luar. Ya almarhum. Aja. Sorry diganti sama almarhum Rudi. Ya kebetulan adik saya ganti pernah juga digantikan. Kalau nggak salah si Arthur pernah sebentar kalau nggak salah. Ada Uce atau siapa gitu. Nah, cukup lama sih saya waktu itu hampir 3 tahun kan, 2 tahun 9 bulanan. Tetap balik lagi ya Om Doni ya, bermusik lagi. Keluar. Hanya kesempatannya tahun itu dapat dia katakan mau coba bekerja di luar musik. Kebetulan larinya ke situ. Oke. Mungkin kita akan ngomongin lagi soal konser, tapi aku mau tanya dulu nih ke semua, termasuk Om Lilo juga. Ada nggak sih kepikiran untuk mungkin kerja gitu ya di luar musik? Ini selain Mas Fajar ya, Mas Fajar soalnya sudah terjawab ya. Mungkin untuk Om Iye, Om Ian, Om Doni, Om Abadi, Om Lilo, ada nggak sih kepikiran untuk saya akan pensiun atau berhenti dari musik, saya mungkin akan kerja yang lain gitu. Mungkin dari Om Iye dulu. Ya saya rasa selama kita masih bisa bermusik ya pastinya buat saya ya tetap full konsentrasi di musik. Jadi saya sempat artinya mencoba juga dulu ya pada tahun 80-an kerjaan lain selain musik. Tapi kayaknya nggak betah tuh suruh duduk di kantor atau ya mungkin bukan pekerjaan kita kali ya. Jadi artinya saya pernah coba itu dan saya rasa enggak ya. Kali udah full saya hidup dari musik dari tahun 80, 90 sampai sekarang ya saya tetap hidup dari musik. Walaupun kita pontang-panting
dengan hambatan-hambatan yang kita terima waktu itu ya. Tapi tetap di musik. Nah, suatu saat nanti kalau kira-kira udah nggak mampu lagi ya mungkin kita akan berusaha untuk kerja yang lain. Itu aja saya rasa. Oke, kalau Om Doni gimana Om Doni? Oh, tadi sudah saya ceritakan bahwa memang pernah coba. Karena tahun itu saya baru nikah umur 25 tahun. Kemudian karena baru nikah, dengan sendirinya sebagai laki-laki punya tanggung jawab ya. Apalagi sudah punya putri pertama. Dari semua teman-teman saya yang paling duluan nikah. Begitu punya putri baru berpikir. Waktu itu pemain band kan masih sedikit ya, income-nya boleh bilang hampir nggak ada. Jadi secara logika, lu mau kasih makan apa nih anak bini lo? Gitu. Jadi dengan sendirinya coba keluar di umur-umur segitu, di tahun segitu. Itu tadi kebetulan dapat tawaran di Amerika yang kerja di KBRI. Ternyata seperti Bang Ye bilang juga, aduh nggak betah gua 2 tahun 9 bulan. Suruh pakai dasi, jas, dunianya lain. Akhirnya kebetulan sedang cuti, libur, saya permisi sama Pak Dubes. Bang Ye sama Mas Yan datang, non latihan. Langsung buka jas, udah nggak balik-balik lagi. Bisa pakai celana loreng-loreng ya Om Doni ya? Ya. Biasa pakai celana loreng-loreng. Sempat ketemu Gilang Ramadan waktu itu di LA. Kebetulan hari ulang tahun 17, saya ketemu mereka. Cuman mereka masih sekolah musik, main musik di KJRI. Wah, itu yang mendorong saya juga jadi bertanya, lu kenapa lari Don? Gitu. Jadi saya sendiri bertanya, ngapain lu lari katanya, bisa lu cuman itu. Akhirnya bener-bener balik lagi. Ya gitu lah. Balik lagi ke Watlas. Ya itu tadi, biasa pakai celana loreng-loreng disuruh pakai dasi ya Om Doni ya? Ya, orang lain mungkin ada yang bisa ya, tapi kebetulan tadi menurut Mas Ye ya kayak begitu. Bukan dunia gue itu kayak. Akhirnya dapat pendiriannya di situ. Om Ian gimana Om Ian? Kayaknya sama lah. Pernah juga dulu mencoba juga, belum setahun juga udah nggak betah. Makanya sekarang udah nggak mencoba lagi. Pokoknya selama saya masih main gitar, main musik, ya udah terus aja sampai kapan tuh. Waktu itu pernah coba apa? Pernah coba kerja apa? Enggak, pernah dulu kayaknya pengen ngantor dulu waktu zaman Gong 2000 ya. Saya dulu pernah ya sebentaran kantor di Megapro kan. Di Megapro sama Pak Albert dulu pengen coba, cuman nggak betah juga. Udah sampai 1 tahun saya berhenti aja. Om Abadi, ada cerita nggak? Ya, kalau jiwa saya sih selalu apapun musik. Ya. Kalau bahasa Inggris, pecah gesang derek. Pecah gesang derek musik. Artinya apa? Inggris kuno itu. Kan istilah itu kan pecah gesang derek Soekarno. Zaman itulah ini pecah gesang derek musik. Jadi hidup mati aku di musik. Gitu. Cuman saya pernah kerja di satu perusahaan, nggak usah saya sebutkan perusahaannya, juga karena musik. Karena waktu itu saya mendapat tanda kutip perintah lah ya, perintah untuk membawa misi kebudayaan Indonesia di New York yang disponsori oleh Pertamina tahun 72. Nah itu di dalamnya ada Krisya, ada Kinan. Jadi sebelum kita tahu Krisya lah, Krisya masih di Gypsy waktu itu, karena dia itu bekas bandnya anaknya direktur, jadi ikutlah gitu. Nah terus begitu pulang, misi sudah selesai, kemudian ditawarkan sebagai karyawan atau pesangon gitulah kasarnya. Saya masih mikir tuh apa ya kerja apa enggak tuh. Sebab kalau kerja itu terus tangannya bukan jiwa saya gitu, malas gitu seperti Om Yan bilang, waduh nggak cocok.
Tapi tahun 78 saya nikah, 79 itu saya harus cari kontrakan ataupun cari kontrak rumah, kontrak nyicil rumah, nyicil mobil lah ya. Itu nyicil sebagai musisi itu dikata-katain. Benar, coba teman-teman tahu 79 identitas kita sebagai musisi itu jatuh sekali. Tanya, nah sekarang mumpung ada orang bank nih si Fajar, nggak kayak sekarang kita ditawar-tawarin loh kalau pinjam duit ini, ayo pinjam duit ini gini. Wah, dulu enggak. Waduh, nah makanya akhirnya karena saya harus Om Lilo tuh masih gondrong nyicil ya. Iya. Waktu itu saya harus nyicil ya, saya terima itu perusahaan kerja di situ karena kebutuhan itulah. Tapi ya begitulah di perusahaan juga saya dikata-katain, saya dicibirin, apa gimana gitulah. Tapi gimana, cicilan belum selesai. Ian juga bilang kon betah sih kerja gitu. Ini nggak betah ya, tapi cicilannya ini yang memberatkan ini gitu. Susu anakku gitu kan. Persis. Lirik susu anakku itu berarti benar-benar real ya. Real. Betul, itu satu kiasan yang pasti dihadapi oleh semua manusia lah. Aku rasa lirik lagu Susu Anakku itu juga masih sangat relevan loh sama kondisi kita hari ini. Karena banyak pasti orang-orang yang terdampak pandemi, Om Ian, Om Doni, dan juga Mas Fajar. Pasti, wah ini mau beli susu anak gimana caranya? Bener nggak sih? Betul Ya, sekali. Benar. Itu tanggung jawab. Iya, itu sangat-sangat mewakili itu pasti. Oke, Om Lilo, gimana Om Lilo? Pernah nggak sih, mungkin kalau sekarang Om Lilo sekarang jadi promotor musik ya, tapi tetap aja di musik. Tapi pernah nggak kepikiran untuk berhenti main musik, benar-benar berhenti? Pernah Nggak sekali. mungkin lah. Kenapa Mas? Nggak mungkin. Musik itu pemberian loh. Nggak semua orang dapat musik itu. Bisa, betul. Kita bersyukur itu. Saya waktu itu, saya tuh suka audio dan visual. Waktu itu saya pernah 7 tahun berhenti dari Club Project. Waktu itu kita ada problem. Terus saya tetap jadi produser musik. Akhirnya 7 tahun saya punya visual, punya semuanya. Saya bilang, enggak, saya mau main band lagi lah. Kalau sekarang saya jadi promotor itu, menurut saya selagi bisa kenapa tidak, dan promotornya juga promotor musik. Dan perusahaan saya itu adalah Rockin Lilo Perisai Nusantara. Jadi saya mau melindungi Nusantara ini dengan musik, dengan memberi konser yang bagus gitu, dan masih harus di musik. Dan saya tetap akan jadi pemain band dan tetap ngarang lagu, akan tetap sama Mbak Laura, nggak ada bedanya gitu. I grew up with music, so I'll stay with this music gitu loh. Music is my life istilahnya gitu. Right. Mas Fajar, Ya, Mbak, udah kerja Mbak. di... Ya, kenapa Om? Pejabat yang sekarang udah pensiun pada main musik. Iya loh, gimana kita yang bilang musik masa begitu saja. Makanya nanti misalnya Mas Lilo bisa kerja dengan posisi yang cukup tinggi, jiwa musiknya nggak mungkin hilang. Sebab jiwa musik itu ada di dalam, naluri. Ya, betul. Iya sih. Makanya mantan presiden kita pun juga nyanyi. Presiden kita sekarang aja kalau memang ada kesempatan pasti ikut nyanyi. Saya sudah, waktu itu saya ketemu Presiden Jokowi ya, saya saking nggak ada omongan, saya bilang gini, Pak, nanti kalau udah pensiun gabung God Bless Pak. Gitu. Ya. Mau dia bilang.
Waktu itu sama Mas Lilo juga kan di Bogor ya? Di Bogor kita, Mas. Iya, Oh bareng-bareng ya. tadi. Sama Iya. Bogor. Presiden sudah diundang belum, Om Lilo, untuk nonton virtual? Pak Presiden sudah kita beritahu bahwa Pak Presiden tolong di apanya kita mengharapkan hadir untuk memberi penghargaan 48 tahun. Dan beliau menyanggupi, maksudnya beliau setuju dengan idenya. Tinggal nanti teknis pelaksanaannya apakah harus lewat online, direkam dulu atau beliau bisa datang, kita nggak pernah tahu. Saya 2019 bikin show 20 Oktober, 18, 19, 20 Oktober 2019. Bikin show di pas 20 Oktober 2019 ternyata pelantikan Pak Presiden. Orang bilang bahwa Lilo bikin show sengaja nih, dia orangnya orangnya Pak Jokowi pengen gini. Sebetulnya 20 Oktober itu yang milih bukan saya, rekan-rekan teman-teman God Bless. Itu ulang tahunnya Om Jelly Tobing. Apa ini? Musik Iya, untuk 20 Republik. Oktober yang God Bless main itu loh, teman-teman God Bless. Terus dibilang, terus Pak Presiden dibilang, Pak, hadir Pak ya, Cibubur ya. Bla bla bla, nggak bisa Mbak Laura. Kenyataannya hari itu, beliau datang cuman ke tempat yang kita adakan di Cibubur, pas jadi sebelum God Bless tuh Club Project. Jadi antara dua nih, ini Presiden datang pas Club Project main apa God Bless, dan pemenangnya adalah God Bless, saudara-saudara sekalian. Apa iya kita muter lagu lagi waktu itu ya? Iya, ulang lagi. Waduh. Jadi beliau tuh Pak Presiden ya ajaib. Tapi beliau setuju dengan ide bahwa memang band ini harus layak diberi penghargaan. 48 tahun membawa musik rock ke Indonesia, itu sebuah ajakan yang sulit, tapi ternyata diterima idenya Mbak Laura. Jadi saya berterima kasih lah gitu loh, dan saya pikir juga ini bagus buat rekan-rekan God Bless. Ya, saya juga senang sekali jatuhnya di kalian. Jadi ada 3 pilar yang dibawa, yang disetujui oleh Presiden. Pilar pertama adalah penghargaan terhadap band yang banyak jasanya. Karena turunan dari God Bless itu banyak band-band adik-adik kita yang mendunia. Band rock, ada Death Squad, ada Burger Kill. Dan semua kiblatnya ke atas. Ya, semua ini main band rock karena band ini 48 tahun nggak pernah ngilang gitu loh maksudnya. Itu yang pertama. Makanya saya bilang Pak Presiden, Pak, mereka nggak ada turunan gitu loh. Panduannya sama gitu loh. Maksudnya mau siapapun juga ditanya panduan lu band rock siapa Indonesia? It's a God Bless man, dan bandnya masih ada. Itu yang pilar pertama. Pilar kedua adalah kebetulan Pak Presiden sudah mencanangkan PP 56. PP 56 itu adalah, ini izin ya teman-teman God Bless, sedikit aja ada 3 pilar saya jelaskan. Siap. PP 56 itu adalah kalau kita pengen bikin konser, kita nggak usah nanya sama pengarangnya. Hajar aja. Karena kalau konser itu, Anda cuma cukup bayar 2%. Kalau ada harga tiket, 2% dari harga tiket, berapa tuh laku, itu yang disetor ke negara, LMKN. Kita nggak usah nanya. That's why kemarin ke Aquarius publishing-nya God Bless, mereka nggak bahas yang itu. Mereka bahas, kalau ada yang lain gimana, kalau ada yang lain gimana, kalau ada video on demand, diketeng per lagu, bahasnya itu. Tapi pembahasan 2% itu nggak ada. Kalau misalnya 2% itu nggak jual tiket gratisan gitu, 2% itu dari, misalnya kayak God Bless main di acara Pertamina, let's say. Budget hari itu berapa production semuanya? 2 miliar misalnya. 2% dari 2 miliar itu yang disetor ke publishing. Nah, pilar kedua adalah itu. Pilar ketiga adalah bahwa God Bless ini yang diharapkan memacu untuk memajukan industri musik showbiz online. 3 pilar ini. Itu yang saya bilang ke Pak Presiden tidak langsung. Pak, pemain band ini nggak mau donasi, Pak. Malu gitu loh. Ya disupport dong di situnya kan gitu loh Mbak Laura. Jadi 3 hal itu yang bikin Presiden bilang, oke,
kita akan datang. Nggak ada masalah dengan 3 pilar itu. Gitu Mbak Laura. Ini sekilas cerita aja. Om Ian udah tahu, tapi saya belum pernah cerita ke rekan-rekan karena ini PPKM ini memang. Yes. Ini saya di kantor ini ketat banget prokesnya nih. Kantornya cuma kecil kayak gini. Ini bukan kafe loh, ini kantor saya ini. Gitu Mbakku. Artinya memang konser God Bless 31 Agustus ini benar-benar jadi benchmark ya. Maksudnya God Bless ini membawa satu benchmark nanti dunia showbiz, dunia konser Indonesia ke depannya mungkin kalau misalnya pandemi belum berakhir ya akan seperti ini gitu. Saya tambahin lagi Mbak Laura. Kalau pandemi sudah berakhir, bahwa sebenarnya nanti bisa main open air, tetap ada online-nya. Yep. Karena sekarang ini, kenapa Presiden juga menyetujui? Karena saya bilang, Pak, ini semua infrastruktur online ini masih belum bagus nih. Gimana sih? Aku bilang gitu kan. Telkomsel punya 170 juta nomor. Tapi ada 1 juta orang pengen rame-rame nonton, belum terbukti nih. Ini duit kemana aja kan kasarnya gitu kan. Wah ya benar juga ya, ini infrastruktur kita harus dibenerin. Bener dong Mbak Laura? Iya kan? Jadi bayangin kalau God Bless nanti konser 50 tahun let's say, GBK kita bikin, Gelora Bung Karno. Nontonlah 100.000 orang. Tapi di luaran tuh masih ada online juga nonton, seluruh Indonesia. Bayangin kalau yang nonton bisa 3 juta karena infrastrukturnya benar, terus God Bless masih dapat royalti dari situ. Itu tujuan saya bikin Rockin' Lilo. Jadi di Rockin' Lilo ini tidak tertulis di kontrak, tapi saya udah janji, Rocky yang tahu, putranya Om Ian, saya masih kasih royal 5% sampai 8% untuk artis dari penjualan tiket. Itu di luar kontrak. Itu yang mau saya, istilahnya gadang-gadang ke depan. Karena saya kebetulan Club Project, teman-teman God Bless dari tahun 88, saya hidup dari royalti. Dan syukur alhamdulillah lah, nggak salah pilihan saya waktu itu. Lumayan Mbak, tiap bulan masih ada yang ngirim 3 juta, ya kan? Lagu kita 30 tahun lalu, kan enak loh. Gitu. Jadi, online ini adalah the new future. Sekarang kita online dulu nih. Dan saya mau jelasin lagi bahwa moga-moga insya Allah Tuhan memberkati. Ternyata yang beli bisa 50.000 tiket sebelum 31 Agustus. Itu kan rekan-rekan God Bless nyanyi di depan 50.000 orang loh. Oke, orangnya nggak di depan, tapi kenyataannya ini 50.000 loh yang beli itu. Maksudnya itu kan sistem yang lain gitu loh. Future. Iya, dan that is the future. Kita harus adaptasi dengan itu. Nah, itu yang saya kemukakan, itu yang saya inginkan gitu loh. The next kalau kita bikin lagi, mungkin kalau ini bagus banget, band-band juga akan datang ke saya. Lila nggak usah bayar loh, tapi royaltinya sekian ya. Oh siap, komandan. Karena kalau nih yang nonton ratusan ribu, Mbak, kuenya terlalu besar. Saya nggak bisa ngabisin juga. Saya juga masih, ngapain kaya-kaya, makin tua kita makannya 2 kali sehari kok saya sekarang. Ya Bapak ya. Bedanya cuman minumnya lebih mahal gitu loh whisky-nya. Bedanya itu aja. Sekali sehari makannya cuman fine dining ya kan. Tapi nggak bisa 3 kali 5 kali ya Bapak Iya. Gua makan kambing jam segini mau repot Mbak Laura. Om Abadi aja bandel nih masih makan gorengan ya Om Abadi. Gorengan. Ya? Bandelnya keseringan kalau Om Abadi soal gorengan. Gitu, Oke, Om Lilo, kalau misalnya cita-citanya ini tadi wah luar biasa sih. Misalnya, God Bless 50 tahun. Masih bisa, Om Iye? Mbak Laura, Papa Iye ditanya, kalau 50 tahun God Bless, Papa Iye masih bisa nggak? Jangan itu yang ditanya, darling. Insya Allah. Kamu tahu ya. Ya mudah-mudahan. Bisa ya kita. Ramuannya Papa Iye punya ramuan ajaib, men. Kita mesti belajar sama beliau. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan saya tuh. Semua anggota God Bless juga sehat-sehat. Nah, yes. Itu Mbak Laura cita-cita saya tuh. 50 tahun nanti. Amin, semoga sehat-sehat. Ya, main di GBK, online-nya yang nonton banyak. Kita cari uang sebanyak-banyaknya. Itu cita-cita. Tapi bareng Lilo juga tuh ya. Loh.
Siap, Komandan. Aman, Bapak ya, aman. Ini sudah deal dari 2 tahun sebelum ya, berarti ini dari usia Oh iya 44 dong. sudah deal untuk yang 50 tahun loh ini. Udah dong, kita harus optimis, men. Gitu, Oke, Mbak. oke. Mungkin tadi Mas Fajar aku belum sempat nanya nih. Ada nggak sih kepikiran walaupun sekarang sudah bekerja di 2 pekerjaan yang berbeda gitu, tapi ada nggak kepikiran untuk ya udah deh mungkin kerja yang ini aja, musik mungkin akan berhenti gitu. Ada satu keinginan, pingin jadi, Ada nih Om Ian, gimana ya, nih? pingin jadi promotor musik online. Oh, wow. Oh, Om Lilo ada saingannya dong. Itu kita join aja deh, Om Fajar. Jadi maksudnya nanti ya udah nggak main musik lagi. Tetap promotor juga, main juga. Yes. Oke. Exactly. Tapi intinya kalau jadi musisi itu memang walaupun ada pekerjaan yang lain, musik akan tetap kembali ke musik gitu ya. Iya, nggak tahu Akan ya, tetap Mbak ya. terus main gitu. Selalu ada apa ya? Bukan kerinduan ya. Belum rindu aja udah tahu-tahu ada aja main, diajak temen ini temen itu, dan God bless lah ada event ini, ya udah kejadian aja terus sampai sekarang. Fajar nggak mungkin ninggalin musik ya. Nggak mungkin, Mas. Udah ketahuan kalau itu sih. Kalaupun keluar ya paling nggak jauh-jauh lah ya. Buka Iya. sekolah musik dia, buka sekolah musik sama Nah, dia. Buka sekolah musik. Udah, saya udah buka sekolah musik tuh sama Oh, aduh, almarhum kan? Todung. Nah, Oh, sama Om Todung ya, iya. iya, di Lupa, Gladi saya Resik. lupa. Om Todung apa kabar dia tuh, almarhum ya. Almarhum ya. Oke, ini terakhir mungkin terkait dengan konser mulai hari ini 31 Agustus dari Om Iye, Om Doni, Om Ian, Om Abadi dan juga Mas Fajar dan juga Om Lilo. Apa yang mau disampaikan ke netizen-netizen Kompas TV terkait dengan konser ini? Om Iye, silakan Om Iye. Ya, ya mudah-mudahan nanti semuanya bisa berhasil dalam situasi PPKM ini. Paling tidak kita juga semua tetap menjaga prokes dan aturan dari pemerintah tentunya, karena itu persiapannya juga tidak seperti biasanya. Biasanya kita 2 bulan, 3 bulan sebelum acara itu sudah mulai persiapan ya. Jadi biasanya ya lebih awal gitu persiapannya. Nah, sekarang ini kita cukup dapat waktu yang lebih lowong tentunya, tapi tidak seperti biasanya. Persiapan kita sebulan, jadi kita masih punya waktu untuk beberapa kali latihan, walaupun memang banyak hambatan dari PPKM tentunya ya. Jadi mengurangi ngumpul di studio latihan, tapi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik. Itu yang saya harapkan. Om Doni ada yang mau disampaikan ke netizen-netizen Kompas TV terkait dengan konser nanti? Insya Allah seperti tadi Bang Ye katakan, semoga berjalan dengan baik, sukses. Juga terutama buat Om Lilo, promotor yang luar biasa. Insya Allah berjalan dengan baik. Kami mengikuti Pak Komandan saja. Good luck. Oke, Om Ian. Oh ya, mudah-mudahan aja konser God Bless ntar itu berlangsung sukses. Baik ya dari segi musik maupun dari segi ini ya, tiketing dan nyampe gitu. Ya kayaknya lainnya sama deh, sama kayak Mas Ian sama Mas Doni. Om Abadi. Khusus buat Lilo, lo Siap, Bang. sukses ya lo ya. Ever onward, no retreat. No. Jadi apamu, konsepmu sama spiritmu itu luar biasa. Jadi bukan saya saja, aku sama God Bless sudah pasti mendukung karena kita sama-sama mempunyai tanggung jawab. Ya. Jadi kita punya
sekarang apa yang kita punya itu bukan punya kita, tapi sudah punya nasional. Jadi apa yang harus kita kerjakan sekarang untuk membangkitkan dan mengisi situasi ini. Kita sebagai Lilo pun juga sudah sebagai aset nasional. Jadi mungkin nanti setelah kita pun juga nanti pasti akan berlanjut. Jadi untuk sekarang ini, ayo kita mati-matian dan kita harus mensukseskan nanti acara tanggal 31 Agustus Merdeka. Mas Fajar, mau disampaikan apa nih yang mau disampaikan? Ya, pertama tentunya highly appreciate ya untuk Lilo, Rockin' Lilo, dan juga tentunya Kompas TV nantinya. Untuk teman-teman God Bless Community dan pendengar-pendengar setia God Bless, jangan lupa beli tiketnya untuk konser 31 Agustus. Ini anak kantor saya udah pada beli loh. Nanti keburu habis. Ya. Jadi intinya gini, mulai hari ini, yuk kita sama-sama berbuat sesuatu untuk rumah kita. Rumah kita adalah Indonesia. Apa yang mau disampaikan nih? Wah, udah sama semuanya, Mbak. Tapi memang saya ada satu tagline yang nanti saya akan berikan ke rekan-rekan God Bless. Jadi, merah putih adalah kita adalah Indonesia. Jagalah NKRI, karena inilah rumah kita. Saya ada 4 yang akan saya bikin baju kaosnya itu, dan nanti di bawahnya ada izin pakai rumah kitanya terhadap rekan-rekan God Bless. Karena spirit salah satunya juga adalah itu. Jagalah NKRI, karena ini rumah kita, gitu aja, Mbak. Spiritnya ke sana, dan ya mari kita berdoa bersama bahwa showbiz online ini berbayar ini memang bisa jadi harapan semua pelaku industri. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Khususnya industri musik ya yang sangat-sangat terdampak pandemi ini. Jadi mudah-mudahan God Bless juga bisa memberikan satu harapan gitu ya bahwa industri musik bisa kembali hidup lagi walaupun manggungnya virtual gitu, tidak secara langsung kayak dulu lagi. Karena seperti yang Om Lilo bilang tadi, this is future gitu loh. Jadi jangan lupa teman-teman Kompas TV untuk beli tiketnya di websitenya Kompas TV. Ini sekalian saya promosi juga nih. Jadi Kompas TV menjadi salah satu platform untuk menayangkan konser God Bless dan bisa beli tiketnya di websitenya Kompas TV. Gitu. Mungkin terima kasih Om Iye, Om Doni, Om Ian Antono, Om Abadi, Mas Fajar dan juga Om Lilo sudah hadir untuk ngobrol-ngobrol di sini. Sukses ya untuk konsernya. Sehat-sehat terus. Sehat. Saya doakan sehat-sehat terus biar kita tetap bisa ngerok bareng. Luar biasa. Thank you. Terima kasih teman-teman semua. Kompas, thank you. Oke. Terima kasih. Bye.